ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilai qala hadatsana Qabad Mukarramin qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Ibnu Jurayj hadatsani Ismail bin Katsir an Asim bin Laqit bin Sabrah an Abi Wafid bin Muntafiqi annahu ata sayyidatana Aisyah radhiyallahu anha fa dzakara ma'nahu qala falam yanshab an jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqallau yatakaffa'u wa qala asidatun makana khaziratin. Nah, dari Wafid bin Muntafiq, beliau datang pada Sayyidah Aisyah pada karomana menyebutkan hadis yang mirip dengan hadis sebelum ini. Falam nanshab, maka tidaklah kami terlalu lama menetap. Falam nanshab, tidaklah kami nanshab menetap terlalu lama. Artinya baru saja datang. Memang waktu datang Nabi enggak ada, cuma enggak lama setelahnya datanglah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakalla, jalannya Nabi seolah-olah mencabut kakinya daripada bumi, kemudian yatakaffa, seolah-olah baru turun dari gunung. Ini yatakalla, yatakaffa, ini menunjukkan cara jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kaki itu terseret, tapi kaki itu diangkat memang, kayak orang gerak jalan, tapi enggak terlalu tinggi itu. Kakinya diangkat di tanah. Enggak ada orang jalan tuh seolah-olah enggak angkat kaki seperti robot. Ini memang diangkat kakinya agak tinggi. Yatakalla, yatakaffa, itu ditekan ke bawah seperti seolah-olah menuruni gunung. Jadi jalan Sayyidina Rasul itu posisi tubuh agak miring sedikit, kemudian berat badan ke depan, kemudian tekanan tubuh ada pada ujung jari, bukan pada tumit. Nah, karena di saraf bagian tumit itu ada saraf-saraf penting yang enggak boleh menahan beban lebih berat. Maka kalau melompat itu jangan dengan tumit. Melompat jauh itu dengan tumit, tapi tanahnya kan sudah dilunakan, dilunain, dikasih tanah lunak. Nah, kemudian asidah maka khazirah. Riwayat di sana kan khazirah, yaitu daging yang dipotong kecil-kecil lalu direbus, setelah matang ditaburkan tepung supaya mengental kuahnya. Disebut khazirah. Di sini bukan khazirah tapi asidah. Asidah adalah tepung yang dicampur dengan minyak samin, minyak sapi. Minyak sapi adalah minyak yang dibuat dari lemak sapi, kemudian dimasak. Itu disebut makanan asidah. Hadis. Abihi ilai qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Farisin qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Ibnu Jurayj bi hadzal hadits qala fi idza tawadda'ta famaqmid. Idza tawadda'ta, apabila kamu berwudu, famaqmid, maka berkumur-kumurlah kamu. Babu takhlilil lihya, bab menyela-nyelangi jenggot. Naam. Abihi ilai qala hadatsana Abu Taibah yakni Rabi'ah bin Ibn Nafi'in qala hadatsana Abu Malih an Walid bin Zawran
an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yakni Ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jal. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ada ya baginda Rasul kana ya dulu ala dawam kana ada ya Nabi adalah Nabi selalu idza tawaddaa apabila beliau berwudu akhaza beliau akan mengambil kafan segenggam mimma'in dari air wa dakhalahu lalu memasukkan ya Nabi tatahanaki di bawah tenggorokannya Nabi hanak di sini masukkan di sini kemudian khallala bihi dengan jari lurus ke depan maka menyela-nyelangi ya Nabi dengannya akan jagatnya Nabi. Hakadha amarni begini memerintahkan akan aku oleh Rabbku Azza wa Jalla. Di sana ada peregangan otot juga sedikit ketika dimasukkan jari ke bawah tulang jenggot. Nah, itu salah satu gerakan yang kalau dikombinasikan itu menjadi olahraga juga, olahraga peregangan, termasuk menekuk daripada ujung jari ketika sholat, terutama juga sholat di depan tiang aula nomor 4 itu. Kalau sholat kita di situ pas ruku, nah itu perlu peregangan yang kuat. Nah kalau enggak kuat bisa jatuh ke bawah, apalagi kalau dirapatkan softnya ke belakang. Jadi ruku tapi tumit menyentuh dinding. Nah, hakadha amarani begini memerintahkan akan aku oleh Rabbku Azza wa Jal. Hadis babul masih alal imamah, bab ngusap di atas sorban. Wa bihi ila qala hatana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Thawr an Rashid bin Sa'd an Thawban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa asabahum al-bardu falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amarahum am yamsahu ala al-asaibi wat tasakhini. Ba'atha telah mengirim oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sariyah akan pasukan. Sariyah ada makna pasukan kecil, ada juga makna secara umum adalah pasukan yang tidak disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asabahum lalu menimpa akan mereka oleh dingin. Ada musim dingin menimpa akan mereka oleh musim dingin. Falamma qadimu maka tatkala mereka sampai atas Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahu memerintahkan ya Nabi akan mereka ayyamsahu bahwa mereka mengusap di atas sorban wa tasakhin dan di atas sepatu. Usap di atas sorban sebagai ganti menyapu kepala secara keseluruhan, mengusap di atas sepatu sebagai ganti daripada basuh kaki. Ada perbedaan sedikit. Kalau menyapu sepatu itu enggak perlu disapu kakinya sedikit, langsung saja di atas sepatu. Tapi kalau menyapu di atas sorban, sapu dulu rambutnya sedikit sebesar daripada ubun-ubun. Setelah itu baru lengkapi di atas sorbannya, di atas sorban, tidak di atas peci, karena peci mudah dilepaskan, sementara sorban kadang-kala kalau dilepaskan nggak pandai lagi dia membuatnya. Hadis. Abihi ilai qala hadatsana Ahmad bin Salih qala hadatsana bin Wahb qala hadatsani Muawiyah bin Salih an Abdul Aziz bin Muslim an Abi Maqili an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa alaihi imamatun kitriyatun fa adqala yada min tahtil imamati famasa muqaddama ra'sihi wa lam yanqudil imamata. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, raaitu aku pernah melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawaddau
berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi, padahal di atasnya Nabi imamatun kitriyah, ada sorban model kitri. Sabang model kitri dijelaskan oleh Imam Al-Mubarakafuri, sejenis sorban yang ada warna merahnya, kemudian ada gambarannya, ada gambar-gambarnya, bukan polos. Gambar sini bukan gambar makhluk hidup. Kemudian ada sorbannya agak kasar, itu disebut kitri. Sorban warna merah bergambar dan kasar. Fa'adakhala yadahu, lalu memasukkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tangannya beliau min tahtil imamah, dari bawah sorban. Famasaha muqaddama ra'sih, lalu mengusap ya Nabi bagian depan kepalanya. Ini kelengkapan hadis yang tadi. Walam yangkudil imamah, dan tidak melepaskan ya Nabi akan sorbannya. Jadi hadis yang ini menyatakan Nabi mengusap sebagian kepala. Hadis sebelumnya Nabi mengusap di atas sorban. Maka dikumpulkan oleh ulama fikih, caranya adalah usap sebagian kepala, sebaik-baiknya di ubun-ubun. Kalau nggak mau di ubun, di sini juga boleh. Ini nggak terkena sorban, di pinggir sini. Nah, usap di sini, udah basah, kemudian ada sorban, ini saja, basahi di atas sorban. Itu sudah dianggap menyapu seluruh bagian kepala. Nah, syaratnya harus dikenai dulu minimal bagian wajib dari kepala. Afdolnya sebesar ubun-ubun. Bab wasli rijlain, bab mencuci dua kaki. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'id. Bismillah. Qala hadatsana Ibnu Lahiyah an Yazid ibni Amrin wa an Abi Abdurrahman al-Jubuli anil Mustawrid ibni Shaddad qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yadaluka asabi'a rijlaihi bi khinsarih. Ra'aitu, aku melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a, apabila berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadluku, jangan yadluka, yadluku satu kalimat, menggosok-gosokkan ya Nabi asabi'a rijlaihi, akan jari jemari dua kakinya Nabi, bi khinsarihi, dengan kelingkingnya Nabi. Kelingking yang mana, Irfan? Kanan. Kelingking? Kiri. Kelingking tangan atau kaki? Tangan. Oh, tangan. Kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Digosok-gosok pakai kelingking tangan kiri ke celah-celah jari jemari kaki. Dimulai dari mana? Bawah. Dimulai dari bawah mana? Bawah kelingking kanan, antara kelingking kanan dan jari manis. Nah, dimulai daripada kelingking kanan, ditutup dengan kelingking kiri, digosok dari arah bawah. Dan dimulainya jauh dari arah bawah. Dimulai dari kelingking kanan sampai aturan motong kuku, sampai kelingking kiri, digosok dari arah bawah. Babul masih alal khufain, bab mengusap menyapu di atas dua sepatu. Hadis. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibnu Shalih qala hadatsana Abdullah ibnu Wahab akhbarani Yunus ibnu Yazid an ibni Shihab qala hadatsani Abbad ibnu Ziyad an Urwah ibnu Mughirah bin Syu'bah akhbarahu annahu sami'a Abahul Mughirah yaqulu, Abahul Mughirah yaqul, annahu, sesungguhnya Urwah bin Mughirah, sesungguhnya Urwah bin Mughirah sami'a, dia telah mendengarkan abahu, ayahnya, yaitu Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah, yaqulu, berkata. Apa kata ayahnya? Adalah Rasulullah telah berbelok
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah berpaling oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ma'ahu, padahal aku bersamanya Nabi. Di mana Nabi berpaling? Fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Kapan waktunya? Qabla al-fajri, sebelum subuh. Berbelot masuk di sini bukan berbelot melawan kaum muslimin atau berbelot pulang. Kalau berbelot pulang itu maknanya insarafa. Insarafa fi asna'i masyi. Berarti Abdullah bin Ubay bin Salul insaraf, pulang ke Madinah. Kalau adalah di sini maknanya memisahkan diri dari rombongan karena ada hajat, apakah ke WC atau hajat-hajat yang itu mana adalah. Berpaling, meninggalkan rombongan dalam sebuah rombongan perjalanan. Aku ikut dengan Nabi SAW, yaitu ketika perjalanan Tabuk, kejadiannya sebelum salat subuh. Padahal tu mau, maka aku juga berpaling ikut bersamanya Rasul SAW. Fa'anakha nabiyyu, maka mendudukkan oleh Nabi. Anakha, berarti Nabi menggunakan onta di dalam perjalanannya. Karena anakha itu digunakan untuk onta saja. Nabi mendudukkan ontanya. Fatabarraza, kemudian membuang hajat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ja'a, kemudian datang ya Nabi. Fasakabtu, maka aku tuangkan ala yadihi, atas tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal idawah, dari wadah, maksudnya wadah yang berisi air. Kata Imam Nawawi, idawah, raqwa, mathara, midoa, itu maknanya sama, wadah untuk berwudu. Ada empat kalimat kata Imam Nawawi, idawa, raqwa, mathara, midoa. Faghsala kafaihi, lalu menyapu, mencuci ya Nabi akan dua telapak tangannya, yang disebut dengan mencuci dua telapak tangan sebelum berwudu. Summa ghassala wajahu, kemudian mencuci ya Nabi akan mukanya. Summa hasara an zira'ihi, kemudian menyingsingkan ia Nabi dari dua lengannya. Menyingsingkan ia Nabi dari dua lengannya, artinya menyingsingkan lengan baju dari lengan Nabi. Fadaqa kuma jubbati, ternyata sempitlah kedua lengan jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempit, enggak bisa disingsingkan. Itu mungkin sejenis jubah yang kecil lengannya di sini. Fa adkhala yadayhi, karena tidak bisa maka memasukkan ia Nabi akan kedua tangannya. Memasukkan dari mana? Memasukkan ke dalam. Tadi kan nggak bisa disingsingkan, dan masukkan. Nggak bisa juga ini. Nanti robek. Berarti baju Nabi besar bawahnya. Tinggal tuh ditarik tuh bisa keluar sini. Nah, itu mana ada khala. Setelah masuk ke dalam, fa akhrajahuma, lalu mengeluarkan ia Nabi keduanya dua tangan. Dari mana dikeluarkan? Min tahtil jubbah, dari bawah jubah. Nah, dari bawah jubah. Fa ghassalahuma, lalu mencuci ya Nabi akan keduanya dua tangan ilal mirfaq, sampai ke siku. Wa masaha bi ra'sihi, dan mengusap ya Nabi dengan kepalanya. Summa tawaddoa ala khufaihi, kemudian berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dua sepatunya Nabi. Berwudu di atas dua sepatu maksudnya menyempurnakan wudu dengan menyapu dua sepatunya Nabi. Selesai. Summa rakiba, kemudian naik kendaraan ya Nabi. Fa aqbalna, maka kami mulai mengarahkan. Nasiru, kami berjalan. Hatta, sehingga najidan nasa fis shalah, kami temukan orang-orang sedang solat. Orang-orang sudah solat.
karena waktunya sudah masuk. Siapa jadi imam waktu itu? Qad qaddamu, sungguh mereka menyuruh maju Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Fasalla bihim, maka salat ia Sayyidina Abdurrahman bihim dengan mereka sahabat. Hina kana waktu salat, ketika telah tibalah waktu salat. Pawajadana atau wajadana? Abdurrahman. Pawajadana wa wajadana, dan kami menemukan Sayyidina Abdurrahman waqad raki'a, sungguh telah rukuk ia Sayyidina Abdurrahman bihim, dengan mereka sahabat, rak'atan, akan satu rakaat dari salat fajar, dari salat subuh. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaffa ma'al muslimin, maka mengatur barisan ia Nabi bersama orang Islam lainnya. Fasalla, maka salat ia Rasul sallallahu alaihi wasallam di belakang Sayyidina Abdurrahman bin Auf, rakaat tsaniyah, akan rakaat kedua. Summa sallama Abdurrahman, kemudian salamlah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Faqama Rasulullah, maka berdirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatihi, di dalam melanjutkan salatnya Nabi. Fafazi'al muslimun, maka kagetlah orang-orang Islam. Fa'aksarut tasbih, lalu mereka memperbanyak baca tasbih. Subhanallah, 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 ramai. Apa yang mereka tasbihin? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka sabakun nabiyya, mereka telah mendahului akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan salat. Kenapa kita enggak tunggu Nabi? Kenapa kita iqamah terlalu duluan sehingga Nabi masbuk? Maka tak kala setelah salam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lahum, berkatalah Nabi kepada mereka, qad asabtum, sungguh kalian telah melakukan yang tepat. Qad ahsantum, sungguh kalian telah melakukan yang bagus. Nah, hadis ini alhamdulillah, masya Allah, di sebahagian tempat ini kadangkala tidak diamalkan. Nah, jadi iqamahnya bergantung bukan kepada jadwal. Iqamah tidak bergantung kepada waktu, tapi iqamah bergantung kepada kehadiran Pak Kiai. Nah, kalau Pak Kiai sudah hadir baru iqamah. Kalau Pak Kiai enggak hadir, enggak iqamah. Kalau jam 6:30 belum hadir juga, belum iqamah. Ini di sebagian pondok-pondok di daerah sono. Nah, sono itu umum lah. Nah, ditunggu dulu, ditunggu. Ini dah hampir subuh nih, Pak Kiai tunggu belum datang. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Yang sesuai dengan sunnah Rasul, iqamah dikumandangkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Kalaupun Nabi terlambat, biar terlambat. Nabi sabdakan, kalian sudah melakukan yang tepat. Qad ahsantum. Hadis. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya yakni Ibn Sa'id wa hadatsana Musaddad hadatsana Al-Mu'tamir Al-Taimiyah qala hadatsana Bakrun anil Hasan an ibni Mughirah ibni Syu'bah anil Mughirah ibni Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda wa masaha nasiyatahu wa dzakara fawqa al-imamah. Qala anil Mu'tamir sami'tu abi yuhaddithu an Bakri ibni Abdullah anil Hasan an ibni Mughirah bin Syu'bah anil Mughirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu anal khuffain wa ala nasiyatihi wa ala imamatihi. Diriwayatkan daripada putra ibni Mughirah dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, berwudu, wa masaha nasiyatahu, Nabi mengusap ubun-ubunnya,
Wa zakara faqal imamah, beliau juga menyebutkan di atas sorban, ubun-ubun dan di atas sorban disempurnakan. Qala anil Mu'tamir sami'tu abi yuhaddis an Abi Bakr ibn Abdullah anil Hasan dari Sayyidina Ibn al-Mughirah ibn Syu'bah anil Mughirah dari ayah beliau Mughirah ibn Syu'bah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi yamsahu 'alal khuffain, mengusap di atas dua sepatu sebagai ganti basuh kaki. Nah, seperti riwayat yang dicontohkan kemarin, yaitu meletakkan tangan kanan di ujung sepatu, kemudian tangan kiri di tumit sepatu, yang kanan ditarik ke belakang, yang kiri didorong ke depan. Nah, punya begini, bergaris. Itu sunnahnya. Wajibnya yaitu di atas sepatu. Kalau disapu di bawah dan tidak sapu di atas, maka tidak sah sapuan. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bil akli lakanu ahaqqu bil masi asfalis sauf asfalil khauf." Kalaulah agama pakai otak, maka yang lebih pantas disapu adalah sepatu di bagian bawah. Kemudian Nabi menyapu ala nasiyati atas ubun-ubunnya, itu langsung ke kepala, wa ala imamati, dan di atas sorbannya untuk disempurnakan. Hadis Wabihi lai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Isa bin Yunus qala hadatsani Abi ani Sya'bi qala sami'tu Urwah ibnu Mughirah bin Syu'bah yadhkuru an abihi qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah, kalau hadisnya panjang di stop di jalan, takut nanti sampai di Indarung. Dari Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, kunna adalah kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raqbih, di dalam perjalanan Nabi. Perjalanan di mana, Irfan? Perjalanan dari mana atau ke mana? Kata Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, adalah kami dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi raqbih, di dalam rombongan perjalanannya Nabi. Perjalanan dari mana atau dalam rangka apa? Tadi sudah perang Tabuk, kan perawinya sama, Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah. Wa ma'i idawah, bersama saya ada idawah. Apa itu idawah? Pada air, penyimpanan air untuk berwudu. Fa kharaja li hajatihi, maka keluarlah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hajatnya Nabi, yaitu qada hajat. Summa aqbala, kemudian datang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari semak-semak, dari pinggir-pinggiran. Falakaituhu, maka aku sambut akannya Rasul dengan idawah. Nabi keluar pada tempat qada hajatnya, bukan Sayyidina Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah ikut ke situ, tidak, cuman ditemani dari jarak jauh. Ketika Nabi dah selesai dah keluar, aku sambut dengan idawah. Fa afrautuhu, aku tuangkan ia idawah di atasnya Nabi. Maf'ul bihi dibuang. Aku tuangkan di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wassala kaffaihi, mencuci ya Nabi akan dua telapak tangannya, wa wajahahu, dan mukanya. Summa arada an yukhrija zira'aihi, kemudian ingin ya Rasul, bahwa mengeluarkan ya Rasul akan dua lengannya. Wa alaihi jubbatun, di atas Nabi ada jubah dari suf wol, min jibabir Rum, dari jubah-jubah Madain Rumawi. Ini pakai Nabi itu banyak yang impor. Nah, jarang Nabi pakai Madain lokal. Impor Rumawi, Madain Syami, Madain Yamani. Nah, jadi kalau dikatakan cinta produk dalam negeri, itu ya juga sih. Tapi yang Nabi enggak contohkan itu cinta produk dalam negeri. Kenapa? Karena semuanya itu adalah negeri Allah. Dalam negeri kan baru ada sekarang nih. Di zaman Nabi itu enggak ada, dalam benak Nabi itu negeri ini, negeri itu, semuanya sama. Karena beliau diutus untuk
seluruh alam. Jadi nggak ada bahasa cinta produk dalam negeri bagi Sayyidina Rasul. Nah, kalaulah waktu itu ada sarung gajah duduk, mungkin Nabi akan pakai juga sebagai simbol bahasanya rahmatan li Indonesia. Tapi kan Indonesia belum ada waktu itu. Nah, Indonesia belum ada sehingga sayang. Nah, jadi Nabi pakai jibab, jamak pada jubbah. Jubah madar Rumawi dayikatul kumain, yang sempit dua lengannya. Padaqat, maka sempit ia baju. Fa'addara'ahuma iddira'an. Nah, fa'addara'ahuma iddira'an. Iddara'a itu maknanya mengeluarkan, sama dengan hadis yang tadi, mengeluarkan lengan Nabi daripada bawah jubah. Iddara'a, mengeluarkan ia Nabi akan keduanya dua lengan. Iddira'an, benar-benar dikeluarkan. Nah, seperti tadi perlu sungguh-sungguh untuk mengeluarkannya. Nah, kalau model-model size besar itu nggak bisa itu. Tapi kalau size kecil, bajunya besar, itu bisa. Nah, Aziz Sobir itu antum suruh keluarkan lengannya bisa dari bajunya itu. Karena bisa 3 baju, 3 tangan dia masuk dalam baju. Tapi kalau baju antum sisa dikit. Nah, Safirullah bisa. Oh, mantap. Bukan size-nya yang penting, bajunya ternyata. Nah, itu iddara'a, perlu usaha yang kuat. Maka digunakan bahasa faddara'uma iddira'an, pakai maf'ul mutlak yang fadilahnya tidak taukid lil amil. Qallamallahu Musa taklima, ini menunjukkan bahasanya usaha yang maksimal. Faddara'uma iddira'an, karena sudah lengannya sempit, berarti susah lagi mengeluarkan lengan. Lepas itu mengeluarkannya dari bawah juga susah. Kalau kita ambil rumus lebih gampang saja, copot saja bajunya. Nah, Anda copot baju, ada baju dalam. Sayyidina Rasul belum tentu ada baju dalam. Memang itulah baju Nabi. Anda copot baju, orang cuman melengah saja. Kalau Nabi copot baju, banyak yang menikmati. Nah, keindahan Sayyidina Rasul SAW nggak boleh sembarang copot, nanti sahabat pingsan. Langsung pingsan nih, lihat badan Nabi SAW. Jangankan badan Nabi, keringat Nabi saja diambil, air wuduk Nabi diperebutkan, ingus itu nggak ada yang jatuh ke tanah. Itu Sayyidina Muhammad. Jadi nggak sembarangan copot baju. Nah, summa ahwa itu, kemudian aku ahwa itu, aku turun. Ahwa itu, aku turun mengarah ke dua sepatunya Nabi, li anza'ahuma, supaya aku lepaskan akannya dua sepatu. Nah, itu khidmatnya sahabat sampai pengen melepaskan sepatunya Nabi. Faqala li, berkata kepada saya, berkata ya Rasul pada saya, da'il khufain, biarin saja dua sepatu itu. Biarin saja dua sepatu itu, tidak usah dilepaskan. Kenapa? Fa inni, maka sesungguhnya aku adkhaltu, aku memasang atau aku memasukkan qadamaini, dua telapak kaki, al khuffaini, kepada dalam dua sepatu, wa huma tahiratani, kedua-duanya dua kaki itu suci kedua-duanya. Pemasa alaihima, maka menyapu ya Nabi di atas keduanya dua sepatu. Jadi ahbabillah, ketika di dalam kitab fikih ditemukan syarat menyapu sepatu itu adalah sepatu dipakai dalam keadaan setelah berwuduk yang sempurna. Nah, di mana diambil hukum itu? Dari hadis yang ini. Adkhaltul qadamail khuffain wa huma tahiratani. Dipahami oleh ulama dari hadis ini, berarti salah satu syaratnya adalah memakai sepatu setelah berwudu. Lahirlah
bentuk-bentuk hukum yang lain. Kalau sekiranya dia berwuduk lalu dicuci kaki kanan, dipasangkan sepatunya, kemudian dicuci kaki kiri, dipasangkan sepatunya, bolehkah dia menyapu atas dua sepatu? Ketika seseorang memakai sepatu, dia berwuduk secara sempurna, namun dia cuci kaki kanannya, dipasangkan sepatunya, lepas itu dicuci kaki kirinya, dipasangkan sepatunya. Nanti ketika dia berwuduk boleh menyapu atas dua sepatu? Kenapa tidak boleh? Belum sempurna sucinya ketika dia masang sepatu. Ketika dia masukkan sepatu kaki yang terakhir, yaitu kaki kiri, sebelum tumitnya masuk ke dalam sepatu secara sempurna, batal wuduknya. Boleh dia nyapu sepatu? Tidak boleh. Jadi dibuat oleh ulama daripada dasar hukum yang seperti ini. Tasawurnya bermacam-macam. Nah, tasawurnya bermacam-macam yang pada intinya ingin memberitahukan kepada kita, kalau ada kejadian memakai sepatu sebelum dua kaki dicuci secara sempurna dan sepatunya dipakai setelahnya setelah sempurna, kalau tidak seperti itu batal menyapu di atas dua sepatu, berarti tidak cukup syarat. Hadis Wabi ilaihi qala hadatsana Qutbatu bin Khalid qala hadatsana Hammam an Qatada anil Hasan wa an Zurarah ibni Aufa an al-Mughirah ibni Syu'bah qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara hadhihi al-qissah. Nah, mendapatkan oleh Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah qala takhallafa, telah takhalluf, telah memisahkan diri oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dari Tabuk, perjalanan pada perang Tabuk, apakah dari atau mau, wallahu alam, sebelum salat subuh. Fadzakara hadhil qissah, beliau ceritakanlah tentang ini kisah yang tadi, kisah yang cara berwuduk, yaitu antara Sayyidina Mughirah dengan Sayyidina Rasul saja. Fatainan nasa, selesai berwuduk, Nabi naik kendaraan, lalu kami datangi manusia. Padahal Sayyidina Abdurrahman bin Auf yusalli, telah mengimami ya Sayyidina Abdurrahman bihim, dengan mereka akan salat subuh. Falamma ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala melihat ia Sayyidina Abdurrahman akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arada ayyata akhar, ingin ia Sayyidina Abdurrahman bahwa ia ingin mundur, ingin ia Sayyidina Abdurrahman untuk dia mundur. Fa'auma'a ilaih, maka mengisyaratkan ia Sayyidina Rasul kepadanya Sayyidina Abdurrahman ayyam dia, bahwa melanjutkan ia Sayyidina Abdurrahman. Qala, berkatalah Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah, fasalaitu ana, maka salatlah aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfahu, di belakangnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, rakaatan, satu rakaat. Falamma sallama, maka tatkala salam ia Sayyidina Abdurrahman, qaman nabiyyu, berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla raka'atan lati subiqa biha, maka salat ia Sayyidina Abdurrahman akan rakaat yang telah didahului, maka salat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rakaat yang telah didahului ia Nabi dengannya rakaat. Walam yazid alaiha, tidak menambah ya Nabi di atasnya satu rakaat, hanya dua rakaat totalnya. Qala Imam Abu Daud, Abu Sa'id Al-Khudri wa Ibnu Zubair Ibnu Umar yaqulun man adrakal farda min as-salat alaihi sajadata, man adrakal farda, siapa saja mendapatkan farda lawan genap, ganjil, siapa saja mendapatkan ganjil. Nah, ini ganjil lagi artinya. Farda kemarin lah lagi. Saya datikan ganjil. Farda kemarin cik. Naam, ganjil daripada salat alaihi, di atasnya seseorang ada dua sujud sahwi. Ini mazhabnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau kita dapat rakaat
itu di rakaat yang ganjil, sehingga yang akan menimbulkan penambahan gerakan, maka mesti sujud sahwi. Nah, coba antum sebutkan solat yang diawali dengan tasahud, diakhiri dengan tasahud. Salat diawali dengan tasahud, diakhiri dengan tasahud, dan setiap rakaat pakai tasahud. Hah? Masbuk maghrib. Masbuk maghrib bergabung dengan imam di waktu tasahud. Nah, jadi 3 rakaat salat, 4 tasahudnya. 3 rakaat salat, 4 tasawufnya. Nah, berarti seperti itu kan, seharusnya kan maghrib 2 tasawuf saja. Tapi karena sudah 4, maka pendapat tiga sahabat ini alaihi sajdatas sahwi, terhadap orang yang bergabung di rakaat ganjil harus sujud sahwi. Dan sunnah sujud sahwi, karena akan menyebabkan penambahan gerakan. Nah, penambahan gerakan. Hadis. Abi ilaihi qala hadatsana Ubaidullah ibnu Mu'adzin qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Abi Bakrin yakni Ibn Hafsin ibni Umar bin Sa'ad asmi Abu Abdullah an Abi Abdurrahman As-Sulami annahu syahida Abdurrahman ibn Auf yas'alu Bilalan an wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana yakhruju yaqdi hajatahu wa atihi bil ma'i wa yatawaddau wa yamsahu ala imamatihi wa muqawihi. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Abdurrahman As-Sulami, sesungguhnya beliau pernah mengikuti atau menyaksikan Sayyidina Abdurrahman bin Auf yas'alu Bilalan, bertanya ia Sayyidina Abdurrahman kepada Sayyidina Bilal bin Rabah tentang wuduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ia Sayyidina Bilal, kana ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju, keluar ya Nabi, yaqdi, keluar maksudnya keluar dari barisan perjalanan, rombongan berjalan, yaqdi hajatahu, menunaikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hajatnya. Masya Allah, matikan TV-nya. Menunaikan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hajatnya, fa'atihi bil ma'i, maka aku datangkan akannya Nabi dengan air, fayatawaddau, maka berwuduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yamsahu, mengusap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imamati, di atas sorbannya Nabi, wa muqaih, dan 2 sepatunya Nabi. Muq nama mim bila hamzah, muq alladhi yulbasu fawqa khuf, sesuatu yang dipakai di atas sepatu, berarti sepatu di atas sepatu. Ada bab muq di dalam kitab fikih, yaitu memakai sepatu di atas sepatu. Muq itu adalah asal usul bahasa Persia yang sudah dijadikan bahasa Arab. Nah, hadis. Abi ilaihi qala hadatsana Ali ibn Husain ad-Darhami qala hadatsana Ibnu Dawud an Bukai ibni Amir an Abi Zur'ah ibni Amri ibni Harir anna Jariran bala summa tawadda'a wa masaha alal khuffain faqala ya man faqala ma yamna'uni an amsaha wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu. Qalu innama kana dzalika qabla nuzuli Maidah. Qala ma aslamtu illa ba'du nuzulil Maidah. Nah, masih bab menyapu sepatu. Sesungguhnya Sayyidina Jarir bala
buang air kecil ya Sayyidina Jarir. Summa tawaddo'a, kemudian berwudu ya Sayyidina Jarir. Pamasa alal khufain, lalu menyapu ya Sayyidina Jarir di atas dua sepatu. Wa qala, ma yamna'uni, apa yang menghalang aku bahwa aku menyapu, artinya menyapu sepatu. Maknanya tidak ada yang menghalang aku untuk aku menyapu sepatu. Padahal sungguh aku pernah melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu, menyapu sepatu. Ada redaksi yang dibuang. Ketika Sayyidina Jarir bin Abdillah berwudu, beliau menyapu sepatu, kemudian dilihat oleh kawan-kawannya, diperhatikan oleh sahabat-sahabatnya. Dia katakan, kenapa kalian lihat-lihat? Nah, apa yang aneh dari apa yang saya lakukan? Tuh kamu nyapu sepatu, kok nggak nyuci kaki? Kata beliau, apa alasannya saya meninggalkan menyapu sepatu? Apa yang menghalang saya untuk menyapu sepatu? Karena aku sendiri melihat dengan mata kepala sendiri Nabi berwudu juga menyapu sepatu. Jadi saya ittiba. Kata mereka, inna maka nadzalika qabla nuzulil maidah. Hanya saja adalah demikian sebelum turun surah Maidah, yaitu surah tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sebelum turun surah Maidah, iya, itu sebelum awal-awal Islam. Tapi ketika turun surah Maidah, itu diwajibkan cuci kaki. Apa kata Sayyidina Jarir bin Abdillah, ma aslamtu illa ba'da nuzulil Maidah. Tidaklah aku masuk Islam kecuali setelah turun surah Maidah. Kalau sebelum surah Maidah, sebelum Islam. Saya Islamnya setelah surah Maidah. Ini yang dimaksudkan hadis lahu tarikh. Nah, ada tanggalnya. Jadi ketika ada dua hadis yang kontra, maka akan diselesaikan dengan beberapa metode. Pertama, jam'ud dalilain, atau yang kedua tarjih. Nah, kalau enggak akan dilihat dengan tanggalnya, tarikh hadis, bukan tarikh yang kita maknai dengan tanggal 8 bulan November. Nah, bukan dengan tanggal demikian, tapi dengan kejadian-kejadian seperti Hudaybiyah, Hajjatul Wada, Tabuk, Uhud, kemudian sebelum surah Maidah, setelah surah Maidah, Makkiyah, Madaniyah. Ini yang dimaksudkan dengan tarikh dalam ilmu usul fiqh hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Musaddad wa Ahmad ibnu Abi Syuaib al-Harramini qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana Dalham ibnu Salih an Hujairi ibni Abdillah an ibni Buraidah an abihi anna Najashi ahda ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sazajaini fala bisahuma thumma tawadda wa masaha alaihima. Sesungguhnya Raja Najasyi ahda, pernah memberi hadiah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam khuffaini, dua sepatu, aswadaini, hitam keduanya, sazajain yang fathah zal mu'jama, kasranya juga boleh, ghairu mangkushain wala sya'ra alaihima, yang tidak ada bulu, sazajain, yang dicukur keduanya, artinya enggak ada bulu, sepatu kulit yang enggak berbulu. Pala bisahuma, lalu memakai ya Nabi akan keduanya dua sepatu. Tsumma tawaddaa, kemudian berwudu ya Nabi. Wa masaha alaihima, mengusap ya Nabi di atas keduanya dua sepatu. Hadis. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibnu Yunus qala hadatsana Ibnu Hayy huwa al-Hasan ibnu Saleh an Bukairi ibni Amir al-Bajali an Abdurrahman ibni Abi Nu'aim an al-Mughirah ibni Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala al-khuffaini fa qultu ya Rasulullah
anasita? Qala bal anta nasita, bihada amarani rabbi azza wa jalla. Nah, dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffain, mengusap ya Nabi di atas dua sepatu, enggak dicuci. Aku katakan, ya Rasulullah, apa engkau lupa? Kata Nabi, kamu yang lupa. Nah, kamu yang lupa. Dengan ini, artinya menyapu sepatu memerintahkan akan aku oleh Rabbku azza wa jal. Babut tauqiti fil mas, bab rentang waktu atau ketetapan waktu dalam menyapu sepatu. Hadis. Abi ilai qala hadatsana Habtu ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah anil Hakam Muhammad wa an Ibrahim an Abi Abdullah al-Jadali an Khuzaimah ibni Sabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mashu 'alal khuffaini lil musafiri 3 ayyam walil mukimi yaumun wa lailatun. Nah, bagi menyapu di atas dua sepatu bagi musafir 3 hari, bagi mukim 1 hari dan 1 malam. Itulah yang ada dalam kitab fikih. Semuanya pakai dalil. Cuman kita dituduh tidak mengikuti hadis Rasul. Wabihi ilai qala hadatsana Yahya ibnu Ma'in qala hadatsana Amru wa ibnu Rabi ibni Tariq. Enggak ada wa Amru ibnu Rabi'. Amru ibnu Rabi'. Itu waw itu bukan waw ataf. Itu waw yang dicuri dari Daud. Nah, Amru itu telah mencuri wawnya Daud. Abu Dawud, kan baca panjang. Wawnya harusnya 2, diambil 1 oleh Amru. Tak apa dia guna waw tu, enggak ada guna lah dia. Akhirnya marah si Zaid. Doroba Zaidun Amran. Nyuri-nyuri waw orang. Nah, Ibnu Rabi'. Ya. Tariq akhbarana Yahya ibnu Ayyub an Abdurrahman bin Razin an Muhammad bin Yazid an Ayyub bin Qatan an Abi bin Al-Ubay bin Imarah qala Yahya ibnu Ayyub wa kana qad shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil qiblataini. Nah, wa kana adalah Sayyidina Yahya bin Ayyub qad shalla, sungguh pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke 2 kiblat. Berarti orang ini orang awalun juga. Walaupun tidak dikatakan muhajirin generasi awal, tapi pernah solat ke arah Baitul Maqdis ketika Nabi baru-baru nyampai di Madinah. Annahu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, ya Rasulullah, amsahu alal khufain, boleh aku menyapu di atas 2 sepatu? Kata Nabi, na'am. Qala, kata beliau, yauman, 1 hari. Kata Nabi, yauman, 1 hari. Kata beliau, wa yaumain, 2 hari. Nabi bilang, wa yaumain, boleh 2 hari. Kata beliau, 3 hari. Kata Nabi, na'am wa masyita, berapa saja yang kamu mau? Nanti mau sampai 7 hari, 4 hari, 100 hari. Wa masyita, semau kamu. Nah, ini kan hadis seolah-olah bertolak belakang dengan hadis sebelumnya. Nah, hadis yang ini ta'liqnya hadis dhaif. Kemudian hadis yang tadi hadis sahih. Nah, apabila kontra 2 hadis sahih dan dhaif, maka tarjih solusinya sehingga dipakai dalam mazhab musafir 3 hari 3 malam. Kemudian mukim 1 hari 1 malam. Qala Imam Abu Dawud rawah Ibnu Abi Maryam Al-Misri an Yahya bin Ayyub an Abdurrahman bin Razin an Muhammad bin Yazid bin Ziyad an Ubadah bin Nusay an Ubay bin Imarah qala fihi hatta balaw sab'an. Qala fihi, berkata iya Sayyidina Yahya bin Ayyub padanya sampai 7. Qala arba'atan, qala na'am arba'atan, qala khamsatan, qala khamsatan, qala wasitta, sampai 7, kata riwayat yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am wa ma badalak, iya apa yang terlintas di benakmu, berapa saja yang kamu mau. Qala Imam Abu Dawud wa qad ikhtalafa fi isnadih,
sungguh diikhtilafkan dalam sanadnya. Walaysa huwa bil qawi, tidaklah dia dengan kuat. Kuat ni bukan kembali kepada Sayyidina Yahya bin Ayyub, itu sahabat pasti kuat, tapi riwayat yang dimasukkan di sini adalah Ibnu Abi Maryam al-Misri. Warahu Ibnu Abi Maryam wa Yahya Ibnu Isa as-Sailahini an Yahya bin Ayyub maqad ikhtalafa fi isnadi. Intinya hadis itu tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Satu judul lagi, Babul Masih alal Jawrabain, bab mengusap di atas dua kaus kaki. 6. Wabihi lahi qala hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah an Waqi' an Sufyan ats-Tsauri an Abi Qaisin al-Adi wa Abdurrahman ibnu Sarwan an Zaili ibni Shurahbil anil Mughirah ibni Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha 'alal jahrabaini wan na'laini. Naam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwuduk ya Nabi, wa masaha, menyapu ya Nabi di atas dua kaus kaki, wa na'laini, dan dua sepatu dan dua sendal. Qala Imam Abu Dawud kana Abdurrahman bin Mahdi la yuhaddits bi hadzal hadis li'anna al-ma'ruf 'anil Mughirah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha al-khuffain. Itu ta'liqnya. Sayyidina Abdurrahman bin Mahdi tidak pernah meriwayatkan dengan ini hadis. Kenapa? Karena ma'ruf dari Imam Mughirah, Nabi itu menyapu di atas dua sepatu. Kata Imam Abu Dawud, diriwayatkan ini juga dari Abi Musa Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi menyapu di atas dua sepatu. Walaysa bil muttasil wala bil qawi. Sepatunya itu tidaklah muttasil dalam artian bisa menahan air dan tidak juga kuat. Kata Imam Dawud, masa alal jawrabain Ali ibnu Abi Talib wa ibnu Mas'ud wa Bara' bin Azib, sahabat-sahabat yang menyapu di atas dua kaus kaki. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Bara' bin Azib, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abu Umar, Sayyidina Sal bin San, Sayyidina Amr bin Hurais. Diriwayatkan demikian juga dari Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang pada intinya, kita yang bermazhab ikut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh menyapu dua sepatu. Tidak boleh menyapu dua sepatu. Tapi orang kalau kita lihat ada yang menyapu di atas kaus kaki, mau salah lagi. Utsman sesungguhnya mengganggu konsentrasi. Sesungguhnya kalau kita yang bermazhab ikut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh menyapu di atas kaus kaki. Kalau kita melihat ada ulama yang menyapu di atas dua kaus kaki, maka kita berhusnuzan karena mereka sudah ittiba dengan beberapa sahabat yang tadi. Tapi untuk pribadi tidak boleh diamalkan karena kita wajib berkomitmen dengan mazhab. Ada alasan tersendiri kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak memberikan fatwa atau bahkan memberikan fatwa sebaliknya tidak boleh menyapu di atas kaus kaki. Bahkan sepatu yang di bawah mata kaki pun tidak boleh, harus menutup basuhan fardu. Terakhir, Wabihi ilaihi qala hadatsana Musaddad wa Abbad ibnu Musa qala hadatsana Hushaimun wa an Ya'la ibni Atha an abihi qala Abbad qala akhbarani Ausu ibnu Abi Aus As-Saqafi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha alaihi wa qadamaihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan menyapu di atas dua sendalnya dan dua telapak kakinya. Berkata Imam Abbad, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ata kizamata qaumin, mendatangi kizam kaum. Kizam artinya mid'ah tempat wudu. Walam yazkur musaddad mid'ah wal kizama, thumma tafaqa, keduanya sepakat dengan riwayat fatawaddaa wa masaha ala na'laihi wa qadamaihi. Bab kaifal mashu, wallahu a'lam.